Akhirnya apa yang kutakutkan selama bertahun-tahun ini terjadi juga. Kita harus segera berpisah. Padahal baru saja bulan pertama tahun 1978 ini. Kamu sudah harus pergi jauh. Meninggalkan Rijksmuseum Volkenkunde ini. Meninggalkan Museum Etnologi Nasional ini. Meninggalkan kota Leiden ini. Kamu harus kembali pulang ke tanah Jawa. Tempat di mana kamu ditemukan. Adalah orang sebangsaku. Monerau namanya. Asisten Residen Malang saat itu. Dia yang pertama kali menemukan engkau. 196 tahun silam. Sejak itulah kau berpindah tangan dari satu pengagum ke pengagum lainnya. Monroe merawatmu beberapa tahun. Sehingga dia kemudian akhirnya memberikan engkau kepada Profesor Dr. Reinward. Di tangan ahli botani dan kimia itu, engkau dirawat selama 2 tahun. Lalu dia bawa engkau ke negeriku, Belanda. Sebuah negeri kecil di utara, yang alamnya dihiasi kincir-kincir angin. Dan rakyatnya kesana kemari berkendara sepeda. Koninklijke Nederlands Institute di Amsterdam. Mereka yang pertama kali berbangga dapat memelihara dan merawatmu. Kemudian selama 2 dasawarsa, mereka menjagamu dengan penuh kasih sayang. 62 tahun kemudian, giliran Museum Etnologi Nasional di kota Leiden ini yang beruntung bisa mendapatkanmu. Engkau dipuja-puja semua orang. Dari satu kurator gaek ke kurator gaek lainnya. Sehingga akhirnya belasan tahun yang lalu aku diberikan kepercayaan untuk menjagamu. Aku masih ingat hari itu. Seolah-olah baru terjadi kemarin. Pendahuluku dengan gegap gempita pada suatu pagi menghampiriku. Katanya, anak muda, kamu patut berbangga karena kamu mendapat kesempatan untuk merawat sebuah mahakarya seni tertinggi dari tanah jajahan kita di Hindia Belanda. Kekes, dengar ya, dengar. Banyak kurator muda di sini yang bersedia memotong tangan dan kakinya untuk mendapatkan kehormatan ini. Tapi aku sudah berbicara dengan direktur. Dan dia setuju pada pendapatku bahwa kamu adalah orang yang paling tepat untuk pekerjaan ini. Walau aku masih khawatir pada sifatmu yang terlalu romantis itu. Ingat ya, kita ini sejarawan. Harus bisa bersikap objektif. Mengerti? Lalu dia menjelaskan padaku betapa indahnya hasil karya yang membuatmu seperti ini. Yang membuatmu dikagumi kemanapun kami pergi memamerkanmu. Di Tokyo, di Paris. Lihat. Betapa halus pahatan batunya. Padahal mungkin usianya sudah 700 tahun. Lihat. Betapa sempurna posisi bersilanya di atas Padmasana, tempat duduk teratai. Dan simak betapa handalnya ahli pahat membentuk tangannya agar bergestur Dharma Cakra Mudra. Ya,
Dan lihat, tangan kirinya memegang ut pala, bunga teratai biru. Dan lihat, di atas ut pala ada torehan buku Prajnaparamita, buku kebijakan dan pengetahuan. Oh, indah sekali. Memang layak patung ini mendapat nama Prajnaparamita, kesempurnaan dalam kebijakan. Ya, dia ngoceh begitu terus. Panjang sekali ocehannya. Kadang-kadang aku suka geli sendiri. Buat dia dan para koleganya yang arkeolog sepuh itu, engkau tidak ubahnya sebuah benda mati. Yang benda berharga yang dipuja-puja. Tidak ubahnya seperti wanita memuja perhiasan emas dan berliannya. Sementara yang aku lihat pada hari itu adalah seorang dewi. Dan kisahnya yang penuh drama. Para ilmuwan dengan segala penelitian dan pengetahuannya mengatakan bahwa engkau adalah Gayatri Rajapatni, istri Kertarajasa, raja pertama Majapahit. Tapi rakyatmu percaya lain. Mereka menganggap engkau adalah Kendedes, ibu para raja Jawa. Si cantik jelita yang membuat para pria tergila-gila.
tidur bukannya kerja. Itu barang-barang belum dimasukin peti. Besok harus dikirim ke Indonesia. Ayo kerja lagi. Begitulah. Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung. Anusapati dibunuh oleh Tojaya, anak dari Ken Arok. Itulah kutukan keris Empu Gandring makan korban. Semuanya dipicu oleh kecantikan Ken Dedes. Iya. Keindahan memang selalu jadi perebutan. Sepertimu Ken Dedes, keindahan dan kekayaan pulaumu selalu menjadi rebutan raja-raja pulaumu sendiri. Seperti tadi lihat, merah dihajar kuning, kuning dihajar biru, biru dihajar siapa kita belum tahu, nanti kita lihat ya. Ya, kemudian datanglah bangsa-bangsa asing. Mereka menawarkan kredit, komisi, harta, tahta. Kemudian pengkhianatan dan pembunuhan makin merajalela di Nusantara. Karena belum ada KPK. Kemudian sesudah raja-raja letih berperang, bangsa asing datang merampas harta pusaka bangsamu. Coba, ada berapa banyak harta pusaka Keraton Yogyakarta masih di Inggris? Hasil pampasan perang si Stamford Raffles tahun 1812. Ada berapa banyak keris pusaka dari hasil kematian raja-raja yang ikut puputan di Jagaraga, Badung, dan Kelungkung. Dan ketika Raja Chulalongkorn dari Thailand datang berkunjung ke Hindia Belanda pada tahun 1896, coba tebak, apa yang diberikan pemerintah kolonial Hindia Belanda kepadanya? Tidak kurang dari 5 gerobak penuh arca Buddha. Ada batu-batu berbentuk patung, tangga, kala, 2 arca penjaga Dwara Pala, 2 patung singa, dan 30 relief. Semua dicomot dari Candi Borobudur. Seperti metik mangga dari pohon. Tapi salahkah kami? Selama ratusan tahun, rakyatmu dan negerimu menelantarkanmu, mengabaikanmu, membiarkanmu sendiri. Di runtuhan Candi Wayang atau Candi Putri, di kompleks Pecandian Singosari, di Malang, Jawa Timur. Kami yang menemukanmu, kami yang merawatmu, kami yang memeliharamu, lalu membawamu pergi ke negeri kami yang bukan main jauhnya. Kami yang menaruhmu di tempat terhormat. Kami yang memperkenalkanmu kepada dunia.
Dunia mengenalmu sebagai Mona Lisa dari Jawa. Ini 156 tahun kemudian, setelah melalui perundingan yang konon sangat-sangat panjang, pemerintah Indonesia akan memboyongmu kembali ke Indonesia. Mereka akan menaruhmu di Museum Nasional di Jakarta. Museum tertua di Asia Tenggara. Lucunya, museum itu kan bikinan bangsaku juga. Apakah para antropolog, arkeolog, konservator, dan sejarawan bangsamu akan mampu merawatmu, menyayangimu, melindungimu, menghargaimu? Mampukah rakyat negerimu menghargaimu sebagai sebuah mahakarya seni, sebagaimana bangsa-bangsa lain memujamu saat kami memamerkanmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda semua? Aku sebetulnya ragu. Tapi tidak. Aku tidak akan membiarkan rasa cinta berubah menjadi rasa ingin menguasai yang kita cintai. Mencintai bukan berarti memiliki. Lagi pula aku tidak boleh berburuk sangka. Aku yakin rakyatmu yang sekarang akan menghargaimu. Tidak seperti nenek moyang mereka dulu. Mereka pasti akan menjagamu, merawatmu, dan tidak menganggapmu sekedar sebagai sebuah batu saja, sebagai sebuah benda mati. Suatu saat nanti, di hari Minggu, aku akan berkunjung ke Museum Nasional. Aku bisa membayangkan sebuah kelompok teater ternama memainkan kisahmu. Dan aku bisa membayangkan keluarga dan anak-anak terkesima. Sama seperti saat aku pertama kali terpesona membaca sejarahmu. Ya, aku yakin itu akan terjadi. Selamat tinggal Dewi Kebijaksanaan. Ken Dedes dari Singosari. Gayatri Rajapatni dari Majapahit. Mona Lisa dari Jawa. Selamat jalan.